Kali ini kita akan membahas satu hal yang ada dalam kitab Durratun Nasihin yang erat kaitannya di kehidupan kita di dunia ini. Karena saya sering mendengar keluhan-keluhan dari teman-teman, sahabat-sahabat ketika curhat bahwa kenapa hidupnya merasa begini-begini saja, kenapa rezeki yang dia cari montang-monting ke sana kemari belum juga didapat. Mungkin itu sebagian dari kita semua. Baik, kita simak penjelasan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, semoga kita dalam keadaan sehat semua, banyak rezeki, dan selalu bersyukur tentang apapun yang terjadi di hari ini. Seperti yang saya singgung di prolog tadi, banyak dari kita mengeluh tentang hal-hal di kehidupan ini. Kenapa ini terjadi kepada hidup saya? Ada yang jomblo, tidak menikah-nikah. Ada yang sudah menikah, tidak punya anak-anak. Ada yang sudah punya anak, tapi merasa rezekinya belum mampu untuk menutupi kebutuhannya. Kenapa sih itu terjadi? Apalagi sekarang kalau kita baca berita online, scroll-scroll di kanal YouTube, kita akan mendapatkan berita yang menakutkan. Katanya bahwa tahun 2023 itu adalah masa gelap, adalah global warning atau global warning ya. Saya tidak terlalu mengerti bahasa Inggrisnya. Kenapa begitu? Karena di tahun 2003 itu akan terjadi resesi global. Wow. Kalau dalam paham saya, resesi itu adalah mungkin krisis ekonomi. Tapi untuk lebih mengetahuinya silahkan scroll sendiri, cari sendiri ya. Nah, berita tersebut dari yang saya sebutkan dari media-media online, dari kanal-kanal YouTube, itu membuat rasa takut kita semakin bertambah dalam menjalani hidup ini. Berita-berita semacam ini, berita yang menakut-nakuti seperti ini, sebenarnya tidak boleh kita konsumsi setiap hari. Karena apa? Hal-hal yang kita baca setiap hari, hal-hal yang kita masukkan dalam pikiran bawah sadar kita, yang nantinya itu bisa memasuki otak bawah sadar kita. Nah, setelah masuk di otak bawah sadar kita, bisa terjadi itu. Merasa kita nanti hidupnya resesi, merasa susah cari rezeki, dan lain sebagainya. Untuk itu, teman-teman lebih baik hindari baca-baca seperti itu. Hindari berita-berita yang kaitannya jauh di tahun 2003. Karena apa? Sahabat-sahabat, hidup ini adalah hari ini yang kenyataan. Kemarin adalah kenangan, ke depan adalah harapan. Sedangkan hari ini adalah kenyataan. Untuk itu, sahabat-sahabat, yang kita harus perjuangkan adalah hari ini. Karena apa, sahabat-sahabat? Kita ini hidup di dunia sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam kita ya, harus meyakini dengan firman Allah yang ada di surat Hud ayat 6 yang berbunyi, yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat terdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi dalam ayat itu, sahabat-sahabat, kita seharusnya merasa aman kalau kita sudah bertuhan. Karena apa? Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Bukan hanya kita, binatang melata sejenis ular, sejenis semut,
itu pun sudah dijamin. Dan jadi jangankan kita yang sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling mulia di antara spesies-spesies binatang itu. Nah, teman-teman, di situ juga disambung ayatnya bahwa Allah mengetahui tempat tinggalnya, mengetahui kita di mana tempatnya, dan pasti mendapatkan rezekinya, sahabat-sahabat. Nanti baca-baca sendiri ya, sahabat. Nah, itu kaitannya untuk masa depan yang katanya suram. Untuk itu, sahabat-sahabat, minum dulu. Yang kita harus perjuangkan adalah hari ini. Dengan apa? Ya jelas. Dengan kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dengan silaturahim dan lain sebagainya yang sudah dianjurkan dalam agama. Saya juga akan mengupas sedikit dalam kitab Durratun Nasihin. Di sini erat kaitannya dengan apa yang kita harus kerjakan hari ini. Ingat sahabat-sahabat, hari ini adalah kenyataan, masa depan adalah harapan, masa lalu adalah kenangan. Jadi hari ini yang kita harus perjuangkan. Katanya di dalam kitab Durratun Nasihin, Ruwiya an Nabi alaihi salatu wasalam, diceritakan dari Nabi alaihi salatu wasalam, anahu qala, telah bersabda Nabi, man tahawana, barang siapa mempermainkan solatnya, menggampangkan solat, ma'al jamaati, dengan berjamaah, aqobahullahu ta'ala, maka Allah akan menyiksa orang tersebut bi isnata asaro balayatan, dengan 12 siksaan. Nah, Allah, kalau kita menggampang-gampangkan sholat, apalagi berjamaah, sampai lewat waktunya, sibuk dengan ngobrol, sibuk dengan diskusi, sibuk dengan rapat-rapat katanya untuk lebih masa depan lebih baik lagi, sehingga waktu sholat ditinggalkan. Padahal sholat itu adalah modal kita loh. Nah, Nabi menjelaskan bahwa barang siapa yang suka menggampangkan sholat tersebut, maka Allah akan menurunkan kepada orang tersebut ya 12 bala. Apa saja 12 bala itu? Di sini saya tidak akan baca semua karena kaitannya pun sangat jauh, tapi di sini saya akan baca 3 dari 12 tersebut karena kaitannya yang kita bahas di pembahasan kali ini. Salasun fid dunya, wa salasun indal maut, wa salasu fil qabri, wa salasu yaumal qiyamati. Di sini jelaskan bahwa 12 itu nanti dibagi 4 di dunia, 3 ketika akan mati, 3 ketika di dalam kuburan, dan 3 ketika hari kiamat. Seperti yang saya singgung, saya hanya akan membahas 3 dari 12 bagian ini. Amma salasu latifitunya, adapun 3 siksaan yang ada di dalam dunia, fal aula yarfa'ullahul barokata min kasabihi wa rizkihi. Allah akan mengangkat keberkahan dari usahanya dan dari rizkinya. Itu yang pertama. Orang yang suka menyia-nyiakan sholat sehingga lewat waktunya, maka Allah akan mengangkat keberkahan rizkinya, Allah akan mengangkat keberkahan usahanya. Walaupun kita mendapatkan cuan yang banyak, mendapatkan profit yang banyak, tetapi kurang saja, tetapi ada saja pengeluarannya, atau rezekinya yang memang sangat banyak, atau usahanya yang memang ada di mana-mana, tetapi masalahnya pun ada di mana-mana, sehingga keberkahan usahanya tidak ada, sehingga rezekinya pun tidak barokah. Apa sih barokah itu? Barokah itu adalah ziyadatul alal khair, bertambahnya kebaikan. Jadi walaupun rezekinya banyak maupun sedikit, itu cukup, itu lebih, itu namanya barokah. Itu yang pertama ya, dihilangkan keberkahan usaha dan dihilangkan keberkahan rezekinya. Wasani atau adapun yang kedua,
Yang ji'u anhu nurus solihin. Allah akan menghilangkan dari wajahnya cahaya orang soleh. Jadi wajahnya itu terlalu suram, dilihatnya tidak menyenangkan, dilihatnya itu tidak enak di hati, sehingga membuat orang itu, kalau kitanya penjual, kalau ingin membeli, rasanya tidak jadi, ngeliat mukanya seram amat, ngeliat mukanya tidak bersahabat, dan ini dan itu banyak, sehingga membuat rezeki kita pun terhambat. Itu yang kedua. Wasali satu, adapun yang ketiga, ayakuna mabghudun fi qulubil mu'minin. Orang tersebut akan tidak disukai di dalam hatinya orang-orang mukmin. Ini yang ketiga. Ini yang paling berperan dalam urusan rezeki dan kasab kita. Kalau kita tidak disukai oleh klien, oleh pembeli, oleh pelanggan, oleh relasi, maka rezeki kita pun akan tertutup. Karena apa? Karena kita suka menyia-nyiakan sholat. Jadi untuk itu sahabat-sahabat, mari kita perbaiki yang bisa kita perbaiki hari ini, yaitu dengan kita lebih giat lagi dalam melaksanakan sholat. Jangan sampai sholat kita terlambat, jangan sampai sholat kita ditinggalkan. Adapun berita-berita yang akan datang seperti resesi global dan lain sebagainya, itu adalah masa depan yang belum tentu kita akan nyampe di situ. Apakah kita yakin hari ini kita bisa melewati hari ini? Apakah kita yakin bisa melewati bulan ini? Untuk itu, perbaiki yang kita bisa untuk hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kalau ini bermanfaat, sudilah sahabat-sahabat untuk membagikan video ini. Semoga manfaatnya akan bertambah juga. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.